Oke teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Ya, akhirnya kita tiba di video ini ya. Jadi saya harus merakit kit ini. Jadi ini kit Red Proto Saber seperti yang tampak di kemasannya ya. Jadi ini kit produksi Image. Jadi Image brand ini ya produksi Cina juga. Dan ini saya nggak tahu deh apa ini brand lokal ya. Cuman productionnya di Cina saya juga nggak ngerti. Jadi seperti ini kemasannya, kalian bisa lihat dari dekat. Untuk karton kemasannya ini jelek banget ya. Cetakannya juga warnanya nggak presisi, meleset-meleset kalau kata orang ya. Dan kita bisa lihat di sini terdapat keterangan yang sebetulnya nggak relevan sama kitnya. Jadi kalau untuk kit replika kayak gini yang kualitasnya buruk ya, sebetulnya yang tertulis di kemasan itu nggak perlu dipedulikan ya. Seperti ini mendapatkan motor 28.000 rpm. Ya nanti kita lihat aja apakah betul mendapatkan motor tipe ini ya. Nah di sisi sampingnya kita bisa lihat terdapat jenis-jenis mini 4WD lain yang diproduksi oleh Image brand ini. Jadi jelas sekali ini semuanya merupakan kit-kit dari Tamiya brand ya. Kalian bisa lihat ini hanya diceplokin aja copy paste untuk gambarnya dan diberi efek api-api saja. Nah kita langsung aja yuk kita lihat isinya seperti apa. Jadi kita buka kemasannya dan kita mendapatkan kartu berikut ini. Saya nggak ngerti ini tujuan kartunya apa, mungkin semacam collectible gitu ya. Tapi apa kalian ada yang koleksi kartu ini? Mungkin untuk anak-anak cukup menghibur ya, kartu seperti ini bisa dibawa-bawa juga mungkin. Dan kita lanjut untuk bodinya. Jadi seperti ini bodinya guys. Aduh ini plastiknya jelek ya kalau saya bilang. Jadi bener-bener ini yang kalau kalian tahu mainan Cina yang tepiannya itu tajam. Nah tepat sekali ini dia plastiknya. Jadi bener-bener ini jauh di bawah standar keamanan kalau saya bilang. Tapi kalau kalian lihat tadi di kemasannya itu ada SNI ya. Jadi udah bisa dikategorikan aman. Walaupun kalau kita lihat di sini saya nggak yakin dengan aspek keamanannya dari segi apa dan standarisasinya dari segi apa juga saya nggak paham. Tapi kalau dilihat di sini plastiknya kelihatan buruk dan kelihatan tepiannya ini bisa menyayat jari kita ya kalau kita nggak hati-hati dalam merakitnya. Nah next kita lihat untuk stikernya. Jadi seperti ini stikernya, nanti kita lihat lebih detail ya untuk stikernya. Kita coba lihat untuk manual instructionnya dulu. Jadi ini tembakan dari kit Proto Saber ya guys ya. Proto Saber itu diproduksi dan dirilis oleh Tamiya Corporation Jepang. Dan ini merupakan bootlegnya atau replikanya. Kalau kita lihat di sini dari manual instructionnya ini, dia tidak mentah-mentah copy paste grafik atau gambar dari manual instructionnya Tamiya, tapi kelihatan dia men-trace ulang. Jadi mungkin dari manual instructionnya Tamiya dia scan lalu dia trace ulang dengan diberi efek grayscale ya atau abu-abu dan monokrom seperti ini. Jadi kelihatan kalau kalian anak desain, kalian tahu ini finishingnya mirip-mirip artworknya Corel gitu deh. Jadi ya niat lah kalau saya bilang untuk produk yang seburuk ini niat banget sih. Nah kita lanjut ya, kita lihat untuk item kedua yang kita dapatkan. Jadi oh lord, apa-apaan ini, coba kalian lihat deh. Ini benar-benar parah. What the fuck was that? Jadi kelihatan kayak apa ya, kalau saya lihat pertama kali saya jadi ingat ini mentang-mentang bulan puasa ya, saya jadi ingat makanan almond crispy. Jadi ada gripis-gripisnya gitu pinggirannya dan kesannya crispy banget guys. Dan kita lihat ya untuk bagian cetakan ini buruk sekali, bagian dalamnya kasar sekali seperti ini. Dan kalau kita lihat di tire setnya ini sama aja. Jadi tire setnya ini cukup keras dan dia karetnya pun sama, ada bagian yang mengelupas seperti ini. Dan ini cukup buruk. Kita lanjut ya, kita lihat untuk chassisnya. Jadi kalau kita lihat chassisnya, coba deh kalian lihat pada bagian lubang busiknya. Astagfirullah, ini bener-bener ini brand ini nggak niat mencetak mini 4WD kalau saya bilang sih. Ya at least gini loh, kalaupun memang dia dari awal produksi kit-kit bootleg ya, seharusnya ya bawa quality moldingnya dan productionnya itu dijaga minimal. Paling enggak cetakannya itu ya ada standar kontrol quality-nya gitu loh. Ini bener-bener di setiap sudut dari plastiknya itu kelihatan ada almond crispy-nya guys. Istilahnya apa sih kalau diproduksi ini? Saya nggak tahu istilahnya. Ya buat saya orang Jawa yang meleber gitu aja. Kalau enggak itu tadi bahasa yang mengingatkan saya ke snack almond crispy itu tadi guys. Dan kita lihat di sini untuk gearboxnya pun baret-baret permukaannya. Jadi ini benar-benar dari segi pengemasannya juga mungkin nggak dijaga ya. Next kita lanjut ya, kita lihat untuk komponen dari chassisnya sendiri. Jadi kelihatan di sini motornya seperti ini untuk motor bawaan dari Image ya. Dan part lainnya juga nanti kita akan lihat lebih dekat. Dan ini merupakan sayap tengahnya dan juga rollernya. Dan lagi-lagi ya Tuhan, ini roller bisa burik begini ya. Dan ini parah banget sih kalau saya bilang, dia benar-benar quality controlnya buruk. Dan kalian lihat plastiknya pun
kasar sekali seperti ini. Ya udah kita skip dulu, kita lanjut kita lihat untuk bodinya dan stikernya. Nah ini dia nih, ini stikernya nggak mau nempel guys. Jadi benar-benar stiker ini daya rekatnya sudah hilang sama sekali. Dan kalau kita lihat di sini dia belum terlalu tua juga ya untuk ukuran kitnya ya. Beda dengan kit BBJL yang sudah saya rakit sebelumnya, itu dia kertasnya sampai menguning. Sedangkan ini sepertinya sih masih agak-agak relatif baru lah. Cuma dia udah nggak nempel semua stikernya. Jadi nempel pun dia bisa di kopek lagi gitu ya. Nah kita lanjut, kita coba pasangkan untuk tire setnya, masukkan wheelsnya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, struggle-nya benar-benar ada di sini. The struggle is real guys. It's time to stop. Jadi benar-benar masukin velg ke ban ini susah banget karena bannya ini keras sekali ya. Untuk cetakan yang tidak presisi ini sangat-sangat menyiksa jempol saya. Jadi kalian bisa bayangin dorong ini ke dalam ban itu, waduh bener-bener deh. Tapi ya udah kita jalanin aja deh. Kita lalui aja ya, kita coba build kitnya apakah bisa di on atau enggak nanti ya. Kita lanjut untuk proses memasangkan bushing di chassisnya. Jadi kalian bisa lihat ya, saya harus menggunakan tang untuk membantu memasukkan bushing plastik ke chassisnya. Jadi kalian bisa bayangin sesusah itu untuk masang. Ini saya nggak lebay, nggak saya lebih-lebihin ya guys. Jadi benar-benar kalau saya dorong pakai jempol itu nggak bisa masuk. Dengan alasan memang dia nggak presisi satu kedua, kalau didorong pakai jempol itu hanya satu sisi yang masuk, sisi satunya masih mencuat keluar. Jadi seburuk itu presisinya. Karena ditambah tadi di bagian dalam dari lubang bushing chassisnya itu dia ada almond crispy-nya tadi guys. Jadi nggak akan bisa masuk didorong dengan jempol, harus pakai tang. Kecuali tadi almond crispy-nya kita potong pakai pisau atau cutter mungkin masih bisa ya. Ain't nobody got time for that. Which is nggak saya lakuin, jadi ya bodoh amat, saya rakit apa adanya aja. Kita coba selesaikan dan kita coba engine on ya. Dan sekarang saya coba nyalakan ya guys ya, saya pasangin baterai. Dan pengunciannya pun agak susah dipasang di sini. Kita coba nyalakan dan mengejutkan dia mau nyala. Walaupun suaranya kasar banget, dan kita coba cek di Geary App ya. Ini kalian bisa download di Play Store secara gratis. Kita lihat RPM mesinnya, benar nggak dia 28.000. Ternyata begitu dicek, dia boro-boro 28.000, yang ada dia 2.900. Jadi ini di bawah Mabuchi bahkan speednya. Mungkin ini low RPM sekali bahkan bisa dibilang ya. Jadi ya nggak tahu, entah terlalu banyak friksi di chassisnya, atau memang motornya kualitasnya buruk. Saya nggak tahu juga, dan nggak berusaha mencari tahu. Biarin aja deh. Kita lanjut ya untuk memasangkan sayap tengahnya, dan ini nggak bisa dipasang guys. Kalau saya paksa ini patah pasti. Jadi ya udah nggak usah dipasang. Kita lanjut pasangkan stiker pada bodinya. Ya, ucul. Aduh. Ini juga stikernya kalau kalian perlu tahu ya, itu nggak ada petunjuk pemasangan ya. Jadi angka kodenya tuh nggak ada. Nomor 1 dipasang di mana, 2 di mana. Jadi kita harus menebak-nebak. Anyway, udah selesai untuk Proto Saber-nya. Jadi you get what you see ya. You see what you get, whatever lah. Jadi hasilnya seperti ini. Kita lanjut ya. Jadi mungkin kalian berargumen, ya itu kebetulan aja dapat kit yang jelek. Ya udah, ini saya tunjukin kit kedua, yaitu Sonic Saber. Oke, kita lihat ya. Jadi seperti ini kitnya. Jadi bodinya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan body ori Tamiya untuk Magnum Saber, itu beda ya. Jadi ada bagian yang lebih kecil dan bagian engine di belakang ini juga lebih kecil ya untuk yang image ini. Kita langsung skip lihat stikernya. Ini ada bagian yang tersobek ya dari stikernya. Jadi lumayan parah ini sih. Untuk manual instructionnya seperti ini, berbeda dengan yang tadi. Yang ini dia dalam bahasa Cina dan cetakannya lebih jelek. Jadi lebih kabur dan lebih buruk ya hasilnya. Next kita lihat lebih dekat untuk chassisnya. Jadi di sini ada tulisan Japan. Nggak tahu ini maksudnya nulisin Japan ini apa. Saya juga nggak ngerti. Karena jelas ini made in China ya, dan ini brand China juga. Jadi lagi-lagi nggak relevan. Dan kurang lebih sama ya, bagian chassisnya banyak almond crispy-nya guys. Jadi sebetulnya karena ini pencahayaannya putih ya, jadi chassis dan gearboxnya putih, jadi kelihatannya lebih halus. Tapi pada faktanya ini sama kok. Jadi ini sama-sama kasar dan sama-sama tidak presisinya juga. Oke, lainnya saya skip aja ya, kurang lebih partnya sama. Dan ini motornya guys, jadi kalau di kemasan sama seperti yang tadi ya, jadi RPM-nya 68.000, tapi saya nggak yakin RPM-nya segitu, jadi kurang lebih paling nggak sama lah ya. Dan kita lanjut untuk propeller shaft-nya udah berkarat ini, yang kita dapatkan di sini. Lalu ada grease,
Dan juga yang berikutnya adalah tire setnya. Jadi kelihatan di sini, ya ampun. What the fuck? Ini ban bisa burik ini ya. Ini nggak tahu deh. Ini karetnya kayak berkali-kali kena wash bensin gitu ya. Kalau kalian balap Tamiya ya, itu biasanya wash bensin dipakai untuk ngebersihin ban. Dan kalau kelamaan dipakai dan keseringan, dia jadi lumer kayak gini. Jadi ini ntar kita lihat lagi deh untuk bannya. Next untuk wheelsnya, ini lumayan dibandingin yang tadi. Jadi emang agak kasar juga. Tapi tidak sekasar yang Proto Saber tadi. Dan lalu untuk rollernya, ini sama. Rollernya burik juga. Jadi ini lebih baik sedikit dibandingin yang tadi. Untuk sayap tengahnya kasar banget. Jadi lagi-lagi burik ya. Kita bandingin sama Tamiya Ori, wow jauh banget nih, kelihatan ya. Yang Ori mulus guys. Nah kita coba bandingin tire-nya sekarang ya. Jadi kita lihat di sini ya Allah. Ini ban bisa hampir putus gini ya. It's time to stop, okay? No more. Where the fuck are your parents? Jadi karetnya tuh kayak mau putus gitu loh. Dan ini ada di satu ban ini. Tadi di Proto Saber sih enggak. Kebetulan hanya ada di Sonic Saber ini. Jadi parah banget deh. Tapi kita coba selesaikan ya. Dan sekarang kita coba pasangkan baterai dan kita nyalakan. Dan mengejutkannya ini sedikit lebih halus ya dibandingin dengan yang Red Proto Saber tadi. Tapi tidak membebaskan fakta bahwa gearnya berisik juga dan chassisnya pun getarnya luar biasa. Dan kalau kita tes, kita taruh objek di depan ini, dia getar banget guys. Lihat tuh ya, rollernya aja sampai jatuh tuh. Jadi pesan moralnya apa guys ya? Kalau mau saya sampaikan di sini sih lagi-lagi ya seperti yang di kit BBJL sebelumnya, pesan saya sama. Kalau kalian mau cari kit murah, jangan beli kit ini. Jadi bener deh, dengan harga yang sangat murah, lebih baik kalian nabung sedikit lagi untuk bisa beli kit yang lebih baik. Kalian bisa pilih beli kit DDVC model atau WD model, itu juga lumayan, atau Audi sekalian. Atau kalau kalian mau double shaft ya kalian bisa beli Yika, itu juga bagus cetakannya. Wow. Jadi kalau saran saya, jangan mubazir, hemat uang kalian, tabung lagi. Jangan beli kit ini. Kalau kalian mau ya beli Tamiya sekalian. Gak nyesel 100%, sangat disarankan. Jadi itu tadi guys, buat kalian fansnya Image, nggak usah baper, namanya juga review jujur. Kalau memang bagus ya saya bilang bagus, kalau memang burik, mengandung almond crispy ya saya bilang jelek. Tapi dibawa santai aja guys ya. Jadi itu tadi dari saya, mungkin cukup sekian aja dan semoga ini bisa menghibur kalian ya. Itu aja dari saya, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Dibawa asik aja guys, dibawa joget aja, oke? See you.